Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal seleksi P3K tahun 2022 untuk kompetensi sosiokultural. Dan saat ini kita sudah sampai di part 6 teman-teman. Buat kalian yang belum menonton part 1 sampai part 5, kalian bisa nonton kompilasinya dengan cek linknya di kolom deskripsi, oke? Dan buat kalian yang belum subscribe dan baru mampir di channel ini, yuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng kalian biar kalian gak ketinggalan prediksi-prediksi terbaru dari Mimin. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan kembali melihat materi sosiokultural berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, selanjutnya adalah kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Bagaimana prediksi soalnya? Kita langsung saja ke soal yang pertama. Anda dipindah tugaskan ke salah satu sekolah ternama di ibu kota. Reaksi Anda adalah A. Saya memang berhak memperoleh hal tersebut karena banyaknya prestasi saya. B. Saya merasa minder dengan guru-guru senior di sekolah tersebut. C. Biasa saja dan segera beradaptasi. D. Harus mempersiapkan diri dengan sempurna agar tidak kalah saing. Atau E. Mengajukan pindah ke sekolah yang lama. Nah, kira-kira apa jawabannya nih teman-teman? Kalian bisa pause dulu kemudian ikut menjawab ya teman-teman ya. Jika sudah, kita langsung bahas bersama. Nah, teman-teman dipindah tugaskan misalkan nih ke sekolah ternama di ibu kota. Reaksi kalian apa? Yang A ini berhak memperolehnya karena banyaknya prestasi saya. Kalau menurut Mimin ini terkesan agak menyombongkan diri teman-temannya, agak banyaknya prestasi saya ini. Di sini kalimat yang terlalu melebih-lebihkan diri teman-teman ya. Jadi ini kita eliminasi saja. Kita akan mencari dua pilihan yang kira-kira mendapatkan poin paling tinggi teman-teman ya. Kemudian yang B, saya merasa minder dengan guru-guru senior. Ini merasa minder juga tidak percaya diri, ini langsung saja kita eliminasi teman-teman. Kemudian yang C, biasa saja dan segera beradaptasi. Ini kita keep dulu. Kemudian yang D, harus mempersiapkan diri dengan sempurna agar tidak kalah saing. Kalimat agar tidak kalah saing ini Mimin rasa kurang ini ya, karena ini sama halnya dengan yang A ya, agak-agak menyombongkan diri teman-teman ya. Tapi kita keep dulu nggak apa-apa. Kemudian yang E, mengajukan pindah ke sekolah lama. Ini dia mau kembali lagi ke sekolah lama, berarti tidak mau dipindah tugaskan teman-teman. Ini kita eliminasi saja. Sekarang antara C dan D, ini kira-kira yang mana yang lebih tepat teman-teman? Oke, kalau menurut Mimin yang memiliki poin 5 itu ada di C teman-teman ya. Kalau dipindah tugaskan ya kita merasa biasa saja dan segera beradaptasi dengan sekolah yang baru. Ya itu jawaban menurut Mimin teman-teman. Kalian boleh menjawab dengan pilihan yang lain A, B, D, atau E. Silahkan saja dan sertakan alasan kalian kenapa kalian memilih itu di kolom komentar ya. Kita bisa berbeda pendapat karena ini tergantung sekali dengan pendapat pembuat soal nantinya teman-teman ya. Jadi kita boleh beda pendapat karena ini hanya prediksi soal ya. Semoga mirip-mirip nanti yang keluar. Nah, ini termasuk dari materi kemampuan berhubungan sosial, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda adalah seorang penyuluh pertanian. Saat akan memulai penyuluhan di sebuah desa, Anda melihat dua orang petani sedang bertengkar. Anda termasuk orang yang melerai pertengkaran tersebut. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Atau E. Sangat tidak setuju. Nah, teman-teman, jika ada pertanyaan seperti ini, seperti yang sudah saya bilang di video-video sebelumnya, maka kalian alangkah lebih baiknya memilih antara A atau yang E, sangat setuju atau sangat tidak setuju. Kemudian teman-teman pilih apakah pertanyaannya positif atau negatif. Seperti ini, Anda termasuk orang yang melerai pertengkaran. Melerai ini kan sesuatu yang positif teman-teman ya. Maka kalian harus memilih yang A, sangat setuju. Menurut Mimin poin yang paling tinggi ada di A. Nah, jika kalimatnya negatif, misalkan tidak melerai pertengkaran tersebut, maka kalian ambil yang E gitu teman-teman. Karena poin 2, 3, dan 4 itu ada di antara B, C, dan D. Meskipun mungkin kenyataannya teman-teman ragu untuk ikut melerai ya karena takut atau apa, tapi usahakan jangan memilih yang C teman-teman ya, karena ada di poinnya ada di pertengahan, itu ragu-ragu ini teman-teman ya.
Ini poinnya 3 teman-teman. Itu menurut Mimin teman-temannya, kalian boleh berpendapat beda ya teman-teman ya. Ini termasuk materi dari kepekaan terhadap konflik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Anda adalah pecinta ikan dan tinggal di daerah pesisir pantai. Anda akan kedatangan tamu istimewa. Ia mengabarkan bahwa ia dan keluarganya alergi ikan laut. Reaksi Anda adalah A. Tetap menyediakan menu ikan laut karena ikan Anda sedang banyak. B. Menghilangkan menu ikan laut. C. Meminta mereka mencoba ikan laut buatan Anda karena enak. D. Hanya menyediakan menu vegetarian. Atau E. Meminta mereka mengabarkan menu kesukaan mereka. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Kita harus lihat inti masalahnya adalah mereka alergi ikan laut teman-teman ya. Alergi ikan. Nah, reaksi kalian apa nih? Kalau yang A tetap menyediakan, ini Mimin rasa memiliki poin yang sedikit teman-teman ya, karena rasa empatinya kurang di sini. Ini kita eliminasi saja. Kemudian menghilangkan menu ikan laut, ini kita keep dulu. Kemudian meminta mereka mencoba ikan laut. Nah, apalagi ini yang paling parah nih teman-teman, yang mencoba. Udah tahu ya tamunya alergi ikan tapi disuruh mencoba. Ini bisa jadi poinnya yang paling sedikit teman-teman, bisa jadi poinnya 1 ya teman-teman ya. Kita eliminasi saja. Kemudian hanya menyediakan menu vegetarian, ini berarti dia tidak menyiapkan menu-menu daging-dagingan dan juga ikan, jadi kita keep dulu. Kemudian meminta mereka mengabarkan menu kesukaan mereka. Nah, kira-kira teman-teman mana yang lebih tinggi poinnya teman-teman nih? Kalau meminta mereka mengabarkan menu kesukaan, boleh juga ya, asalkan kalau nanti kita mampu atau enggak menyediakannya. Nah, pilihan yang paling memiliki poin paling tinggi antara B, D, dan E ini kira-kira yang mana teman-teman? Kalau menurut Mimin yang B teman-teman ya, ini menurut Mimin. Menghilangkan menu ikan laut, karena di sini ditekankan bahwa dia alergi ikan laut, maka yang perlu dihilangkan adalah menu ikan lautnya. Kalau menu vegetarian bisa jadi dia juga suka sapi atau yang lainnya ya, jadi nggak apa-apa. Nggak harus menu vegetarian semua. Kemudian meminta mereka mengabarkan kesukaan mereka, ini kalau kita bisa memenuhi boleh juga ya, tapi kalau enggak ya nggak usah. Ini bisa jadi, kalau menurut Mimin ini poinnya 4, ini poinnya 3. Kemudian poin 5 ada di B teman-teman ya. Gitu teman-teman, ini termasuk materi dari empati teman-teman ya. Jadi kita memposisikan diri seperti orang lain dan berbuat kira-kira mereka maunya apa nih kalau kita berada di posisi mereka maunya seperti apa gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Suatu hari Anda menginap di rumah teman. Secara kebetulan Anda harus ikut menyaksikan ritual adat di desanya. Sikap Anda adalah A. Heran, B. Antusias, C. Tidak percaya, D. Biasa saja, atau E. Bersemangat. Gimana nih teman-teman jawaban kalian? Oke, Anda ikut menyaksikan ritual adat di desanya. Reaksi kalian seperti apa? Kalau ada ritual-ritual adat, entah itu dia mungkin di pikiran teman-teman itu sesuatu yang positif atau negatif, maka tunjukkan reaksi yang mana ya teman-teman? Reaksi yang biasa saja teman-teman ya. Jadi tidak terlalu wow, tidak juga terlalu ngerasa gimana gitu, maksudnya tidak merasa heran dan tidak juga terlalu antusias, jadi biasa saja teman-teman ya. Jadi untuk nomor 4 ini menurut Mimin jawabannya yang D. Kalau kalian punya jawaban yang lain atau pilihan yang lain dengan alasan tertentu silahkan saja teman-teman, tidak apa-apa. Ini termasuk materi dari kepekaan terhadap perbedaan budaya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Anda adalah wali kelas 10A. Salah satu siswa kelas 10A tidak masuk sekolah selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan. Sikap Anda adalah A. Segera menanyakan kepada teman-temannya dan keluarganya. B. Menanyakan pada siswa tersebut secara langsung ketika ia masuk nanti. C. Membiarkan saja dan menganggapnya tidak rajin. D. Melaporkannya pada kepala sekolah. Atau E. Bertanya-tanya sendiri dalam hati. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Anda adalah wali kelas. Kemudian salah satu siswa Anda tidak hadir, tidak pernah masuk selama 3 hari berturut-turut. Nah, reaksi seorang wali kelas itu seperti apa teman-teman? Kalau yang A, menanyakan kepada teman-teman dan keluarganya, kita keep dulu. Menanyakan pada siswa tersebut langsung ketika ia masuk nanti. Kalau nunggu dia masuk, kita belum tahu dia masuknya kapan teman-teman ya. Kalau 1 bulan, 2 bulan, tentu itu sesuatu yang harus ditindaklanjuti teman-teman. Jadi nggak boleh nunggu dia masuk nanti karena kita nggak tahu kapan dia masuk ya.
Jadi yang B ini kita eliminasi saja. Kemudian yang C membiarkan saja dan menganggapnya tidak rajin. Apalagi ini sikap tidak peduli, kita eliminasi. Kemudian yang D melaporkannya kepada kepala sekolah, ini bolehlah kita keep dulu. Kemudian yang E bertanya-tanya sendiri dalam hati, ini tidak memberikan solusi apapun ya, hanya bertanya-tanya sendiri dalam hati, ini tidak ada solusi, jadi kita eliminasi. Sekarang pilihan kita ada di antara A dan D. Apakah kita langsung melaporkan kepada kepala sekolah atau kita menanyakan keadaannya kepada teman-temannya dan keluarganya? Gimana teman-teman buat kalian yang menjadi guru? Ya, teman-teman, menurut Mimin jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman ya, segera menanyakannya kepada teman-temannya dan keluarganya. Jadi cari tahu dulu, ini poinnya 5, dan kemudian untuk melaporkan kepada kepala sekolah ini poinnya 4 ya. Kecuali kalau misalkan nanti dia laporkan ke guru pembimbing siswa ya, guru bimbingan konseling ya teman-teman ya, boleh. Tapi kalau ke kepala sekolah langsung, ini menurut Mimin poinnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang A. Jadi jawaban untuk nomor 5 ini jawabannya yang A teman-teman ya. Ini termasuk dari materi kepekaan terhadap konflik teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Anda mendapatkan pesan singkat yang mengabarkan Anda memperoleh hadiah sejumlah uang. Anda tidak pernah mengikuti lomba dan sejenisnya. Sikap Anda adalah A. Segera menghubungi nomor tersebut. B. Segera menghapus pesan singkat tersebut. C. Segera menyimpan nomor tersebut. D. Segera mengabari orang-orang sekitar. Atau E. Segera mengikuti petunjuk dari pesan singkat tersebut. Menurut kalian, untuk nomor 6 ini jawabannya apa? Silahkan komen di kolom komentar dan sertakan alasan kalian, oke teman-teman? Jangan lupa sebutkan ini menurut kalian materi apa teman-teman ya. Kita latihan sama-sama. Semoga kalian sukses. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian biar Mimin semakin semangat untuk buat video-video berikutnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian, oke? Terima kasih, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.